model kapitalis ya. Isi. Oh, karena kami punya wewenang sebenarnya. Iya, sebenarnya punya wewenang ya. Iya, Wah, tapi ini sudah saya pegang nih. Anda jangan masuk sini. Oh Ya, enggak, saya enggak. tapi tidak seperti itu ya. Tidak. Ya. Kita sempat pemikiran-pemikiran seperti itulah. Tapi kami sebagai, apalagi saya secara pribadi ini sebagai ketua, tapi kami juga warga Wonosari, sama-sama kita ayo membangun Wonosari dengan istilahnya dengan tidak emosi, Ya, tidak benar. ayo kita bareng-bareng supaya kita bisa tetap berjalan. Berarti intinya selama kita bisa berjalan berdampingan tanpa ada yang dirugikan satu sama lain, it's okay ya Pak ya. It's okay. It's okay banget. Nah kalau balik lagi ke hygiene nih Pak, Ya, sudah berapa persen ataukah sudah disiapkan semua? Kemarin sih kalau aku lihat tempatnya itu sudah komplit, fasilitasnya sudah ada, tinggal gas saja nih. Ya betul. Kalau higien itu termasuk program pengurus lama yang harus kami teruskan. Iya. Memang tidak mudah untuk merubah satu sistem Ya. pengasapan yang tadinya tradisional, tapi kita pengen menaik kelas ya. Ya benar. Intinya. Jadi emang ada mindset ataupun ada pasar yang belum tersentuh. Yang memang pengennya yang hygiene. Iya betul. Jadi secara orang-orang yang menengah ke atas ini, mohon maaf ini Ya, bukan benar. merendahkan produk kami. Iya tidak. Tapi mereka itu memang harus ada kita produksinya itu harus ada menyediakan untuk mereka. Ya dia punya segmen sendiri Ya, lah. segmen pasar yang harus kita tempuh dan itu higienis itu. Ya. Termasuk pemerintah pusat juga mengharapkan bantuan itu sebenarnya sudah lama. Sudah ada sejak lama sebenarnya. Itu udah 5 tahun yang lalu. Oh malah sudah 5 tahun yang iya, lalu. tapi belum bisa memungsikan dari pengurus lama lah. Karena itu kami teruskan supaya itu bisa berproduksi atau istilahnya tidak sia-sia bangunan itu. Oh iya. Dan itu berkemungkinan karena kami juga sudah sebenarnya kami itu sudah dapat dapat order ya. Sudah ada pasarnya sebenarnya. Nah, pasarnya itu kemarin kita ya kan tadi investor tadi mereka punya order dari Belanda waktu itu. Sudah keluar negeri juga. Iya. Kita bikin sampel waktu itu ikan barakuda dan ikan lele laut. Waduh. Manyung, catfish ya. Oh catfish. Iya, lele laut lah kalau istilahnya begitu. Itu kita bikin sampel dan ternyata di saat kita kirim ke sana lolos katanya. Dan itu, ada pasarnya, ada konsumennya pasarnya berarti. Ya? Bahkan mereka waktu itu sudah open order ya. Oh sudah sempat minta ke sini. Iya, open order itu sebulan 3 kontainer, 20 piece, 20 Kalau boleh tahu satu kontainer itu berapa ratus kilo? 20 ton. Satu kontainer itu 20 ton dan ordernya itu 3 kontainer. Berarti 1 bulan ya? 1 bulan. Berarti 1 bulan harus menyediakan 60 ton. Betul, itu matang. Kalau asap semua ya berarti ya, sudah diasap ya. Jadi kalau kalkulasi mateng 60 ton itu mentahnya karena kesusutannya itu minta 80%. Susutnya sampai 80%. Iya, 80% untuk ekspor tuh. Oh ya. Jadi kalau 80% berarti ya mentahnya bisa dihitung gitu kayak hampir 2 kali lipat. Iya. Jadi 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Iya. Nah, itu. Jadi benar menciptakan pasar yang sebenarnya belum tersentuh dengan produk kami gitu. Tapi sebenarnya untuk ketersediaan bahan baku itu sudah ada atau memang tapi itu akhirnya diambil enggak yang 60 ton 1 bulan itu? Itu kita belum bisa mengambil karena emang standarisasi kami itu belum bisa masuk ke Eropa. Oh, tapi kalau untuk ketersediaan bahan bakunya untuk ikannya itu sendiri sebenarnya ada, bisa. Ada. Siap sebenarnya. Siap. Indonesia itu kekayaan lautnya sebenarnya nggak bisa dibandingkan dengan negara lain kan gitu. Iya, tapi kan kadang lari ke negara lain. Ya. Nah, itulah. Itu yang perlu dipikirkan. Itu kebijakan lah. Itu mohon ya kita UMKM bisa terbantukan. Ya, siapa tahu nanti ada yang tersentil. Ya. Alhamdulillah. Ya, mereka sebenarnya welcome dengan masukan-masukan itu. Iya. Kita sering komunikasi dengan pemerintah pusat segala macam. Sebenarnya ada itu kan yang menangani untuk ikan itu. Ya, namanya benar. Perindo dan Perinus. Perindo Perinus. BUMN. Itu sempat kita komunikasi lah. Sebenarnya berarti bahan baku sudah siap, berarti sebenarnya sekarang tinggal perizinan terus sama standarisasi yang mereka minta yang harus kita penuhi itu ya. Mereka kan kalau kita kan bikin kan kita standarisasinya belum terbentuk ya. Jadi umpamanya SKP kita harus ada perizinan ke pemerintah pusat. Kita mengajukan SKP dan itu ntar ada penilaian dari sana. Prosesnya seperti apa? Kita belum ngalamin jadi belum tahu, belum bisa menjelaskan. Bukan sekedar PIRT lagi. Ya benar, karena udah luar negeri negara, kan? Ya. Sudah naik pesawat ikannya. Ya betul. Ikannya sudah naik pesawat. Sebenarnya bisa kalau sekedar oleh-oleh.
Oh, kalau oleh-oleh bisa. Itu tapi kan kecil dia. Paling banyak 30 kilo kan umpamanya, apa 50 kilo. Ya, cuma kan ternyata di sana ada konsumennya yang siap menerima segitu banyak. Berarti ini sedang diusahakan sama Pak Tejo berarti. Iya, siap. Ini kita berusaha untuk mencari istilahnya bapak angkat. Bapak angkat. Iya, ya. Istilahnya bapak angkat yang bisa mengerti prosedur itu. Karena ada pasar yang belum tersentuh di situ. Ya, benar. Itu sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya tapi ini sudah sampai ke para petinggi, maksudnya sudah mereka juga sudah tahu kan otomatis kalau ternyata Asap Indah ini berpotensi kirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Oh, sudah. Kita sudah komunikasikan waktu itu dengan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi investor itu atau buyer itu open ordernya itu sudah kita sampaikan. Ini ada loh istilah investor yang mau masuk Demak untuk pemesanan ini gitu. Tapi kita terbentur dengan proses produksi yang belum standarisasinya belum mengarah ke sana. Oke. Ini baru berusaha mengarah ke sana. Siap. Intinya sedang diusahakan sama Pak Tejo. Betul. Sangat diusahakan ya. Sangat diusahakan. Kalau berbicara koperasi nih, Pak, kan pengasapan nih. Kebetulan saya kan kurang tahu. Kalau di Indonesia sendiri atau di Pulau Jawa aja lah. Di Pulau Jawa ini ada berapa pengasapan besar gitu atau cuma di Asap Indah ini aja? Kalau pengasapan besar itu termasuk kami menjadi pentolannya. Pentolannya ya, menurut saya. Karena emang di tempat lain kalau se-Jawa Tengah saja ya saya tahu. Jawa Tengah itu ada 1 2 3 4 5 sampai 6. 5 sampai 6 pusat pengasapan kasarnya. Iya, itu yang dekat Semarang saja. Itu yang di Kendal, yang di Tegal, yang di ini ada. Tapi berapa persen saya nggak tahu. Cuman yang support penuh oleh pemerintah pusat dan itu bisa terlaksana di kami. Karena bangunan itu sebenarnya dibikin bukan di kami saja. Di tempat lain ada. Oh, jadi bangunan seperti yang saya kesana itu nggak cuma di Demak sebenarnya. Iya. Cuman pengoptimalan dan pelaksanaan yang paling maksimal itu di Demak. Ya, makanya akhirnya yang dapat sorotan dan support penuh itu dari pemerintah pusat itu malah justru di Demaknya sendiri. Betul. Padahal ikannya nggak nangkap di Demak ya? Kalau ikan itu malah ini mas. Di mana Pak? Demak itu nggak bisa memenuhi permintaan kami. Oh, malah nggak bisa? Nggak bisa. Terus cari di mana Pak ikannya itu? Selama ini ikan yang kami ambil itu banyak kan yang ikan kitfish tadi, manyung itu jenisnya kita ambil dari Probolinggo, Jakarta, sama Indramayu. Malah jauh-jauh ya? Iya, bahkan itu ikan-ikan Indonesia Timur. Malah itu ikan Indonesia Timur dan produksinya di Demak. Ya, karena saking produksinya terlalu banyak hingga di Demak sendiri itu tidak mumpuni untuk menyediakan itu ya. Iya. Jadi harus terpaksa ngambil dari sana. Iya betul, karena emang Demak ini pesisirnya kan dia pesisir dangkal ya. Kapal-kapal besar itu nggak bisa masuk ke sini. Tapi aman ya, maksudnya kayak yang enggak, ya ini tafsiran saya sih Kak. Waduh, kalau beli semua nanti saya jual apa gitu. Ada perselisihan seperti itu atau sana juga welcome aja? Enggak sih sebenarnya. Kalau perselisihannya itu biasanya yang pakai ikan itu kan biasanya yang saya tahu itu Tinjuwono, itu sama-sama Jawa Tengah. Yang persaingan agak berat itu di saat Palembang. Palembang juga ikut ngambil banyak. Palembang ada tapi bikin apa saya nggak begitu tahu. Mungkin pempek atau apalah di sana. Cuman biasanya kalau ikannya agak sulit, itu persaingan harganya yang kuat di sana. Oh, yang berani bayar lebih tinggi di sana. Iya, biasanya begitu. Oh, berarti ada rebutan juga ya ternyata. Ada kalau di pasar itu. Itu karena itu gini, Pak. Koperasi itu kan niatnya membantu anggota supaya harga itu tidak naiknya terlalu tinggi. Benar. Kadang-kadang bisnis kami ini koperasi ini kadang-kadang kita mengalah untuk menstabilkan harga. Oh, jadi kayak misalnya nih ikan lagi susah, kan ada dua tuh tadi katanya, kita bilang lah Palembang. Terus karena ikan jarang, otomatis sellernya kan minta naik harga nih. Akhirnya sebenarnya koperasi mampu beli, cuma karena tujuannya adalah menstabilkan harga untuk kemakmuran anggota, akhirnya lebih memilih ngalah terkadang gitu. Ya enggak juga, gini. Biasanya kita tetap ambil, tapi kita nggak ambil untung. Oh, jadi lebih baik memilih seperti itu? Iya, memilih itu karena supaya kan kita anggota tetap produksi walaupun kami nggak dapat untung. Oh, jadi lebih pilih nurunin margin bahkan ngilangin margin profitnya sendiri? Iya, nggak apa-apa. Yang penting anggota tetap jalan, tetap produksi. Oh. Itu fungsinya kami sebenarnya. Berat ya? Ya berat. Bisnis itu nggak masalah, tapi kami terbentuk oleh mereka. Ya, jadi kami tetap nggak ada bisnisnya nggak cari untung. Iya benar. Tapi kami istilahnya kan di saat seperti itu kan perbandingan umpamanya kami sehari 25 ton, mungkin kita ambil 3-4 hari saja. Itu sudah mulai agak stabil. Jadi setelah itu kita ambil lagi itu sudah mulai stabil lagi.
Itu jadi ngilangin 4 hari, tapi yang 26 hari kita tetap dapat profit. Oh ya, berarti berbicara profit dan bisnis. Bisnis yang dikelola sama Koperasi Asap Indah ini itu apa sebatas penyediaan bahan baku yang berupa ikan itu, atau ada beberapa distrik bisnis-bisnis lain yang dikelola oleh Asap Indah ini, atau ekspansi ke depan bisnis apa yang bakal dikelola sama koperasi ini? Oh gitu ya. Untuk bisnis koperasi untuk saat ini ya. Saat ini kami menjalankan termasuk penyediaan air bersihnya. Oh, penyediaan air bersihnya juga. Ya, dari 76 anggota itu penyediaan air bersih untuk pencucian ikannya itu kan lumayan besar. Ya, pasti. Nah, itu kita tetap ada bisnis di situ, tapi memang tidak sama dengan PDAM. Ya. Harganya pasti lebih murah karena tujuannya mensejahterakan anggota. Ya, nomor satu itu. Nomor 2-nya kita ada bisnis parkirnya kita ambil. Parkirnya masuk koperasi. Ya, masuk koperasi juga. Terus kita ambil lagi bisnis yang istilahnya penjualan online-nya. Oh, sekarang sudah merambah e-commerce juga ya, penjualan online juga. Jadi sudah mulai ada itu, dan kami tidak sendiri. Anggota pun sudah mulai belajar untuk mereka pemasaran online. Berarti ada edukasi juga dari koperasi untuk penjualan e-commerce itu. Iya, ada. Jadi tanggung jawab koperasi juga selain mensejahterakan anggota, juga meningkatkan kualitas anggota juga berarti. Betul. Secara cara berpikir. Iya, benar. Iya. Ya berarti bener enak jadi anggota. Iya. Jadi tugas kami berat. Kami sekarang sudah punya tenaga untuk operasional dan segala macam itu sekitar kita punya 9 orang. 9 orang untuk ngurusin anggota-anggota, entah mulai dari kesejahteraannya, terus edukasi untuk masuk ke ranah-ranah yang memang harus kita sesuaikan dengan era sekarang. Iya, gitu. betul. Sudah ada berarti orang-orangnya ya. Orang-orangnya. Dan itu semenjak kepemimpinan Pak Tejo atau sebelumnya sudah ada? Itu sebelum itu nggak ada, karena emang waktu itu emang sudah ada. Sudah ada tapi masih belum berjalan. Iya, kalau ini kan emang besar-besaran ekspos digitalisasi. Ya. Kita main-main online itu kayaknya juga pasarnya besar. Sangat besar sekarang karena banyak orang mager, Pak. Iya, betul. Karena pandemi kemarin, apalagi itu ya kan. Jadi mendukung ke sana, ya udahlah kita anggota-anggota kami, karena sekarang kan regenerasi ya. Ya, benar. Cara berpikir dulu anggota-anggota kami orang-orang yang saat ini sudah mulai pensiun dan diganti generasi berikutnya anak-anaknya yang sudah mulai cara berpikir mindset itu sudah mulai beda. Sudah kekinian. Iya. Loh, kalau dulu kan mereka jualan cuma pakai motor santai, dapatnya gitu kan. Bawa ininya. Kalau sekarang enggak, sekarang Pak. Sekarang enggak. Anggota saya itu ada yang pakai jas untuk jualan ikan, Pak. Pakai Honda Jazz itu? Iya. Jualan ikan manyung. Nah, itu titik tertinggi menurut saya. Iya. Pencapaian. Berarti ada hasilnya gitu kan. Iya, sampai itu mau. Anak muda. Jadi umur 21 tahun. Oh, banyak juga ternyata anggota dari Koperasi Asap Indah ini yang justru anak-anak muda. Iya. Mungkin itu, karena lebih berani ya, berjiwa satria. Mereka itu gini, kayak itu mindset ya. Kita selalu bilang, kita memberi edukasi ke mereka. Itu bilang, yang muda inilah potensi untuk generasi berikutnya, seenggaknya nggak mati usaha itu. Jadi supaya ini tetap eksis dan bertahan. Dan saya meyakini tempat lain itu 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang generasinya nggak ada, karena mereka lebih suka kerja di pabrik. Ya, beberapa seperti itu sih. Mindsetnya kayak ya udahlah, berangkat, pulang. Iya. Gajian. Nah, di situ. Jadi kewirausahaan itu nggak dimunculkan di sana. Ya, mungkin tidak ada yang mengedukasi, Pak. Nah, itu tugas-tugas sebenarnya kami juga dari warga Wonosari yang kami edukasi. Ya, mereka lama-lama perasaan saya mulai ada peningkatan, mereka berani jualan jauh sampai ke Sumowono, sampai ke Magelang, ke istilahnya dia berangkat dari jam 11 malam, itu nyampe sana mungkin 2-3 jam, ntar pagi-pagi sudah pulang. Oh, benar-benar ekspansinya sudah sejauh itu dari anggota-anggotanya malah. Iya. Berarti sudah berhasil mengedukasinya ini. Termasuknya secara ini dari yang dulu berarti sudah banyak sekali peningkatannya berarti. Ya berhasil mungkin ya, tapi baru 80%, belum maksimal di 100%. Karena masih ada beberapa tugas-tugas yang harus Pak Tejo laksanakan. Betul sekali itu. Berniat jadi anggota lagi? Katanya enak jadi anggota. Iya, sebenarnya begitu. Kalau saya boleh memilih gitu. Iya. Dan selama menjadi kita ketua, kita menjadi ini, kita punya anggota segitu banyak, secara ekonomis untuk kepentingan saya pribadi saya belum mengambil di situ. Oh iya.
Kalau gini Mbak, bicara bisnis, koperasi sendiri kan tadi sudah dijelaskan bisnis-bisnis yang ada di situ sebenarnya tidak terlalu banyak, yang penting anggota sejahtera dan lain sebagainya. Betul. Nah kalau aku kemarin muter-muter ke sana tuh belum ada kayak tempat yang menyajikan hasil olahannya. Apakah sudah ada terobosan ke sana Pak? Oh gitu, jadi tempat pemasarannya? Bukan, ya sudah jadi produk. Kan saya lihatnya masih ikan manyung diasapin nih. Nah kalau di beberapa kayak misalnya contoh kopi atau apa kan ada nih. Di sini produksi kopinya, ini kebunnya, terus di sebelah sana, ada kedainya buat bikin kopinya. Apakah sudah ada ide ke sana atau memang sudah sedang digagas ini? Ini sebenarnya sudah ada untuk tindak lanjut ya. Sudah ada karena kami alhamdulillah juga dipercaya dari Demak ya. Dari KKP Demak yang untuk mengelola PUD yang ada di sebelah terminal Demak. POD itu kalau nggak salah pusat oleh-oleh Demak. Iya betul. Berarti isinya UMKM sak Demak. Di luar Manyung juga. Di luar Manyung juga. Itu akhirnya dipercayakan atau kasarannya silakan Pak Tejo ini dikelola gitu. Iya betul. Berarti memang Pak Tejo ini prestasinya terlihat. Iya. Iya. Kayaknya saya belum tahu itu kalau belum tahu. Ternyata itu yang bisa menilai ternyata anggota kami. Kalau saya pribadi gini, kalau misalnya saya mau masrahin sesuatu ke seseorang, saya harus tahu dong backgroundnya. Gitu. Iya. Itu penilaian saya. Mungkin seperti itu. Iya. Bentar coba saya tanya ke boleh. PKD voting. Ya. Apa alasannya kenapa mempercayakan kami? Gitu kan gitu. Tapi sedang digagas sekarang ya sudah. Ini sudah mulai ada pembenahan sedikit-sedikit kebersihan di PUD itu. Siapa? Ini juga untuk istilahnya kita mix antara produksi ikan, istilahnya frozen ataupun apa suatu saat. Dengan PUD Demak yang lainnya, lain, UMKM yang lainnya, maunya abon dan sebagainya, tapi identik dengan ikan lah. Tapi nggak ikan aja, semuanya boleh masuk suatu saat. Tapi di manajemen mereka diserahkan ke kami harus bentuk manajemen, kami harus bentuk mindsetnya ataupun mengandung tempatnya. Ya, harus bikin standarisasi juga. Ya dan sebagainya lah itu ntar menjadi tanggung jawab kami dan ini kita mau mulai. Nah ini saya minta saran-saran Mas Bara ini yang mulai profesional. Ya emang terlihat profesional kan gitu. Saya sebenarnya sama saja Pak. Oh gitu. Kalau suruh milih mending jadi anggota aja. Kembali ke situ. Tapi kalau ada loh Pak anggota yang benar-benar enak. Iya. Anggota yang di sana. Iya. Gitu. Ya. Itu anggota juga Pak, tapi enak. Kayaknya sih, tapi kan belum pernah tau. Oh gitu. Ya kapan-kapan enggak terdaftar tuh. Iya. Saya ikut ngasep-ngasep manyung gitu. Oh iya. Dan itu yang nggak sedikit Mas, yang bekerja di situ. Wah kemarin aku lihat ke sana ramai banget sih Pak, dan benar-benar produksinya memang gila-gilaan sih. Jadi itu semua cerobongnya itu berproduksi, berarti kan aktif kan Pak? Iya aktif. Terus kayak, waduh ini kalau saya mikir berarti pasarnya banyak banget. Itu lalu-lalang jadi mobil datang angkut pergi, wah. Ini di Demak ada seperti ini ya. Akhirnya kan saya ke sana kan. Ya saya sebenarnya gini Mas, untuk manyung itu kan sebenarnya reseller. Reseller itu banyak banget dan nama kepala manyung itu sebenarnya sudah orang nggak asing kan. Ya sudah terkenal lah ya. Itu makanan tradisional yang akhirnya bisa diangkat ke beberapa restoran. Iya betul. Bahkan hotel-hotel sekarang ada juga kalau nggak salah ya. Iya. Kayak kasarannya mungkin kalau saya lebih mudah mengatakannya gulai kepala ikan. Nah, sejenis itu. Nah, ini tapi ikan manyung tuh memang penikmatnya tersendiri. Iya. Jadi gitu. Jadi memang kalau kepala manyung tuh kayak di bandara sekarang juga ada yang main di situ. Itu kami yang mengelola. Cuma nama Demaknya nggak kelihatan, asapnya nggak kelihatan. Karena apa? Ya karena memang brandingnya itu kadang-kadang saya cukup menjadi supplier saja gitu. Supplier saja. Lebih suka di belakang layar. Nah, iya. Tapi sebenarnya secara tidak langsung kami sebagai organisasi pengen emang Demak itu mendukung kami untuk ini menjadi branding kuliner di Demak sendiri dari ya? Demak. Oh, pengen jadi dipatenkan lah kasarannya gitu. Ya, istilahnya dipatenkan sih enggak, cuman minimal kepala manyung itu khas Demak loh. Ya, akhirnya orang lebih banyak yang tahu bahwa produksi di Demak itu gila-gilaan soal kepala manyung gitu. Iya, karena emang kalau kepala manyungnya sendiri diolah itu sekitar per hari 15 ton. Untuk manyungnya tersendiri itu 15 ton. Berarti sisanya 10 ton itu ikan-ikan lainnya. Jadi ada tongkol, ada salam, moto ombo, semar. Berarti memang yang paling banyak diminati konsumen itu ya memang manyung itu sendiri. Iya.
Dan itu Mas, apa namanya, menciptakan lapangan kerja yang berantai ya. Berarti nggak berhenti di produksi itu aja? Enggak, karena gini, kalau di kami itu kan produksi emang membutuhkan orang banyak ya. Benar. Jadi data yang kami punya, kita sebagai koperasi itu yang bergerak di bidang itu, yang ikut berkecimpung di situ, itu secara total 390 orang. 390 orang yang secara tidak langsung tanpa ikut produksi bakar-bakar itu terbantu. Iya. Dan mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Betul. Dan itu semua warga Wonosari. Oh, jadi memang akhirnya berperan seharusnya. Tidak seperti koperasi-koperasi yang lain. Iya, jadi emang hidup gitu. Jadi memang ini satu keunggulan, dan ini menjadi apa ya, menurut saya bisa menjadi contoh ya. Ya, percontohan mungkin. Iya. Untuk koperasi-koperasi lain yang mungkin ya sudah digagas, sudah berjalan mungkin, ya, tapi mungkin betul, kurang ekstra usahanya ya, mungkin. Ya, kita juga alhamdulillah dengan pengurus lama itu begitu semangatnya untuk membentuk. Kita nggak menghilangkan jasa-jasa mereka untuk pemerintahan desa, Pak Lurah, dan istilahnya KKP Demak yang berjuang penuh waktu itu, gitu kan. Nggak mudah kan? Iya, benar. Itu eksis, bahkan bisa berkembang sampai sekarang. Dan kalau sekarang tugas Pak Tejo mempertahankan itu semua. Mempertahankan dan mengembangkan. Lebih susah itu, Pak. Dia lebih susah kan? Iya, benar. Tapi kan pembuktian sesuatu itu memang harus ada perjuangan, Pak. Benar. Nggak mungkin instan ya, Pak ya. Iya. Mie aja katanya mie instan tapi masih ngerebus juga. Nah, itu padahal mie instan. Bohong itu, Pak. Instan itu tidak ada itu. Aduh, aku kebohongan. Terakhir nih Pak, kita senang banget sudah berbincang-bincang kedatangan Pak Tejo ini. Sosok yang mungkin menginspirasi banyak orang maksudnya masih banyak nih yang nggak kenal Pak Tejo, dalam artian mungkin dengan adanya ini ada beberapa instansi yang Pak Tejo harapkan tadi akhirnya lebih peduli lagi. Mungkin sudah peduli tapi akhirnya lebih peduli lagi sama KPU. Ini untuk terakhir mungkin closing statement dari Pak Tejo sendiri nih. Pertama, aku pengen kayak Pak Tejo tuh ngasih sedikit motivasi untuk anak-anak muda atau yang pelaku-pelaku di koperasi yang belum mau upgrade atau masih susah diajak gitu. Terus sama harapan ke depan ini Pak Tejo ini apa nih untuk koperasi Asap Indah sendiri? Kalau harapan kami untuk koperasi Asap Indah, sebenarnya saya atas nama ketua saat ini, bukan mengunggul ketuanya, tapi kita sama-sama ayo istilahnya anggota saya istilahnya bisa mengembangkan bareng-bareng lah. Potensi ini kita besar dan pasar banyak yang belum tersentuh. Saya meyakini dengan semangat panjenengan semua anggota-anggota saya itu bisa berkembang lebih baik. Benar. Secara ekonomi maupun cara berpikir ya. Nah, itu harapan saya untuk anggota saya. Kalau untuk teman-teman UMKM yang lainnya ini yang istilahnya belum bisa seperti kami, jangan patah karang, jangan patah semangat. Ada kesempatan itu di saat memang kita benar-benar istilahnya berusaha maksimal dan berusaha membuktikan dan bisa membuktikan ya Pak. Yang penting itu ya. Betul. Karena pasar saat ini itu begitu liarnya, tergantung kita bisa menangkap peluang pasar apa enggak. Benar. Sebenarnya pasar sekarang justru menurut saya lebih luas adanya digital ini ya Pak. Bahkan kita bisa kasarannya jual luar pulau, luar kota, bahkan sampai luar negeri hanya dengan online aja. Tapi kadang kan beberapa memang belum mau ke arah situ ya Pak. Jadi harapan Pak Tejo ini lebih banyak yang welcome sama kemajuan zaman ini, era digital ini gitu ya berarti ya Pak. Dan juga pemerintah, kami juga mengucapkan terima kasih untuk istilahnya pemerintah ataupun di bidang mereka masing-masing seperti perikanan, dinas koperasi, provinsi, pusat maupun sampai ke daerah yang telah membina kami tanpa jenuh, dengan tulus ikhlas. Itu alhamdulillah. Semoga tidak bosan menggandeng kami ataupun membina kami, apalagi yang kelompok-kelompok lain yang belum menikmati kemajuan. Benar. Memang harus butuh satu kesabaran, merubah satu mindset kaum UMKM ini. Memang istilahnya teman-teman ini kadang-kadang punya mindset yang berbeda. Benar. Dan juga saya berharap dengan pemerintah yang membidangi perizinan dan sebagainya supaya kami lebih dipermudah. Benar, biar bisa ekspor ya Pak. Ya itu masuk. Saya kan nggak kenal tapi nggak apa-apa. Ya. Halo bapak-bapak yang
bertanggung jawab atau mengurusi perizinan? Monggo ini silahkan. Di prospek. Iya. Begitu ya Pak ya keinginannya. Toh itu juga untuk kemajuan kota juga ya Pak ya? Betul. Karena itu saya bilang gini, kami itu sering untuk Pak, ini nambah sedikit ya. Boleh. Nambah sedikit ini untuk kami kan sering kedatangan anak-anak akademisi ya. Iya, dari perkuliahan. Iya, bahkan Undi, UGM seperti IPB itu pernah ke kami dari PKL, skripsi, S1, S2, bahkan tesis untuk yang lebih profesor gitu-gitu. Itu mereka sering datang. Untuk risetnya sampai datang ke sana ya. Jadi mereka ya kami berterima kasih karena hasil riset dan hasil tesisnya itu bisa membantu kami. Bisa dimanfaatkan untuk upgrade dan kemajuan koperasi itu sendiri. Betul, karena emang secara akademis kami punya bukti. Ya benar. Ada tesis di situ gitu. Ya kita berterima kasih kontribusi mereka. Tapi saya berharap untuk akademisi istilahnya gini, berpikirlah kita itu dengan akademisi itu tuh untuk tidak menjadi pekerja. Benar. Tapi memulai sesuatu kecil-kecilan usaha apapun, tapi kalau dibarengi dengan akademisi yang baik, itu saya meyakini usaha sampean akan lebih maju. Benar. Berarti gitu. Sistem lah ya Pak ya. Iya, mindset dan sistem cara berpikir. Jadi kita kuliah itu bukan berarti saya harus kerja di A dan si B, tapi kuliah itu emang benar-benar membangun diri kita, cara berpikir kita. Kita bisa menjadi pengusaha muda tapi dibarengi dengan akademisi, bukan otodidak atau keturunan. Benar. Kan gitu. Ya banyak yang seperti itu. Nah itu maksud saya. Aku sinau saka bapakku. Nah, banyak kan gitu. Ya banyak. Jadi emang sebenarnya semuanya itu bisa dipelajari, tapi di saat dengan mindset akademisi yang mereka punya, ketangguhan cara berpikir mereka, saya meyakini itu akan lebih maju. Siap, berarti itu untuk anak-anak muda silakan mulai berkreasi ya Pak. Yang penting diimbangi dengan akademisi itu tadi yang ya pokoknya api. Ya, siap. Seperti itu Pak Tejo, terima kasih banyak sudah hadir di Loka. Nanti saya sebenarnya kemarin saya juga bawa oleh Manyung sih. Oh gitu. Sudah tak masak tapi habis. Jadi enggak gitu. Kebagian. Biasa juga kemarin enggak bisa nemuin. Iya, enggak apa-apa. Aman, Pak. Silakan ini saya terima kasih. Mari kita lanjut ngopi-ngopi. Oh, siap.